keseharian yang begitu banyak gitu ya, apalagi dengan yang punya banyak anak gitu, menafkahi, apalagi yang banyak istri. Tapi kalau yang banyak istri itu udah pasti ya, udah pasti itu mah rata-rata orang yang kaya, yang agnia. Tapi kalau yang punya banyak anak tidak dijamin, ya, tidak, bukan tidak dijamin, tidak, dalam realitanya tidak selalu kan, tidak selalu orang yang agnia. Tapi sekali lagi ketika kita punya cita-cita ya, ya, karena rezeki Allah itu tidak matematis, tidak bisa dihitung ya. Karena selain honor per bulan ya, kerja kita, kadang kita juga kan dapat gitu ya, uang tuh dari mana gitu, rezeki Allah namanya gitu, atau apa dari mana. Nah itu teh disisihkan ya, tong mau mopohokeun, tong mopohokeun. Insya Allah kalau cita-cita, kita punya cita-cita, begitu pula dengan umroh, haji ya, sok nabung. Insya Allah semuanya juga bisa dengan niat ikhlas ya, lillah, niat lillah karena Allah. Semua yang kita lakukan ini ya di dunia ini ya, sandarkanlah semuanya lillah, untuk Allah. Kita ini adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah ya. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, salat atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Jadi kita melaksanakan kurban itu karena apa? Bukan ingin sombong, ria, ya, tapi karena melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Karena kita itu ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ciri hamba yang bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Gitu. Sandarkanlah ya sebagai hamba yang taat gitu. Lillah, saya ini melakukan perjalanan ke Garut, insya Allah lillah ya, bukan hanya kewajiban saja tapi perintah ya, perintah. Insya Allah saya sadarkan ini adalah salah satu melaksanakan perintah Allah ya, dengan mengamalkan ilmu ya, menyampaikan amanah gitu ya. Karena perintah Allah ketika jadi pemimpin harus amanah, jujur, tanggung jawab gitu ya. Kewajiban, punya kewajiban, melaksanakan kewajiban itu insya Allah itu adalah takwa kepada, apalagi ini dalam lingkungan pendidikan atau di sekolah ya, yang kategorinya bisa disebut dengan lingkungan fisabilillah. Yang mencari ilmu itu kategori fisabilillah, yang mengajar itu fisabilillah. Maka dalam sebuah hadis dikatakannya, apabila keluar rumah ya, dengan niat karena Allah, artinya bahwa fi sabilillah hatta yarji, sehingga dia kembali sampai balik di ke rumah nak
jihad fisabilillah insyaallah ya. Makanya kita benar-benar harus diniatkan, oh ini teh melaksanakan perintah Allah jihad insyaallah apapun yang terjadi gitu ya. Ketika nyawa jadi taruhannya atau apapun itu yang terjadi ya. Saya titip juga kepada keluarga gitu ya, istri yang di rumah harus yakin insya Allah suamimu ini fisabilillah gitu ya. Titipkan ke Allah ulah hariwang. Lamun Allah masih menakdirkan ya, diberi kesempatan untuk beramal, melaksanakan amal di dunia, amal soleh, insya Allah tetap sehat, selamat. Dan jika Allah tidak lagi menakdirkan gitu ya, menutup amalnya, ikhlaskan, yakin ya, kamu tidak sendirian meskipun tidak ada AA di dunia gitu ya. Ada Allah yang akan menjaga kamu, dan itu yang selalu AA yakini gitu ya. Meyakinkan dalam hati, karena dunia ini hanya sementara saja, fata morgana, bukan sejati, kehidupan yang sejati, bukan kehidupan yang abadi. Hidup abadi kita itu adalah setelah kita mati. Ayo mung kalengitan mah, ayo orang bebarengan beramal soleh di dunia supaya nanti mendapatkan surga, kita hidup abadi di dalam surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya Allah kabulkan doa saya ya Allah. Mari makanya perbaiki ya hidup ini supaya kita menutup ya cerita kita di dunia itu dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kebaikan, beramal soleh, ingat kepada Allah ya. Memantapkan keimanan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya, mendapatkan hidayah, terutama yang paling penting itu, karena sungguh rugi sekali ya ketika seseorang Allah tutup hatinya, khatamallahu bi qulubihim ya, apalagi di dalam hatinya itu maradun, ada penyakitnya, maka Allah akan kunci hatinya itunya. Susah mendapatkan hidayah, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan selalu istiqomah. Yang sulit itu istiqomah, karena setan itu ya tidak akan pernah berhenti ya. 24 kali 7 nih istilah nanti aman, tiap hari 24 jam selama sehari, 24 jam kali 7 hari selama seminggu, itu akan terus, akan pernah berhenti kalau kitanya tidak zikrullah, tidak selalu ingat kepada Allah, selalu terus mencoba, tidak pernah menyerah ya. Menggoda manusia itu. Oke, mudah-mudahan semuanya ya bisa istiqomah, selalu berada di jalan Allah ya, memperjuangkan, berjihad di dunia ini. Memang sulit, tidak mudah, sangat sungguh tidak mudah. Hati ini tuh gampang sekali ya.
terbolak-balik. Tapi insya Allah ya, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan hanya masalah materi ya, tentang kehidupan dunia, tapi Allah tidak akan berikan ujian. Insya Allah la yukallifullah illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Gitu ya. So, pasti ada solusinya setiap masalah pun. Masalah apakah itu tentang mendekatkan diri kepada Allah, sulit. Saya jujur ya, sulit sekali. Sampai pernah saya itu merasa lelah ya, sudah bertobat ya, melakukan lagi kesalahan-kesalahan, meskipun hanya kesalahan yang sepele ya, contoh tidak sholat pada waktunya, tidak melaksanakan sholat sunat ya, kesiangan sholat subuh, tapi merasa berat sekali ya, merasa menyesal sekali, sampai punya perasaan ingin mengakhiri hidup ya, karena terus susah banget gitu ya. Setelah sungguh-sungguh bertobat, selalu gitu lagi, malas lagi ya, malas ke masjid, malas baca Quran. Aduh, tapi tetap kita itu harus terus berusaha ya. Nah makanya bukan hanya dunia saja, la yukallifullah, kita juga harus yakini jangan sampai kita putus asa, menyerah untuk istiqomah. Jangan menyerah untuk istiqomah ya, bertakwa kepada Allah ya. So, semuanya pasti bisa, karena memang ya jalan itu bukan selalu lurus, kadang ada kulak keloknya. Makanya ketika kita ingat, luruskan lagi ya, insya Allah lah, dengan keyakinan ya, insya Allah, yakin insya Allah gitu ya. Dalam melaksanakan ibadah, sing yakin bisa, nah, terutama yang pengalaman pribadi itu ketika sudah malas ya. Malas itu bukan hanya dalam hal ibadah saja ya, tapi semuanya itu dapat apa ya, nepa intinya, kalau bahasa Sunda nepa, dapat mempengaruhi. Ketika kita malas dalam ibadah, itu dapat mempengaruhi dalam kehidupan dunia kita. Malas melakukan apapun, motivasi apapun, aduh sulit ya. Kadang itu ya, paduli teh ayang nanti rebahan ngome HP sare, udah dahar ngome HP sare deui. Selalu perasaan capek badan itu, padahal itu efek dari rasa malas yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan makanya kita berdoa, ya Allah hilangkan rasa malas. Nah makanya hari ini kita olahraga ya, karena dengan olahraga itu memacu adrenalin, hormon ya, supaya lebih aktif. Nah ini mah bager budimannya ya, bager budimannya merean, padahal dia juga mau nyalip. Alhamdulillah ya. Nah kita berhenti nih di kecepatan 60-an. Barusan ada apa ya,
si untuk mengukur kecepatannya di pinggir jalan itu tadi, alat pengukur kecepatan. Oke gitu, kita sebentar lagi nih mau sampai Limbangan nih, mau sampai Limbangan. Nah ini amperan. Nah di depan sebentar lagi kita sampai di Pasar Limbangan ya. Biasanya sedikit macet, apalagi ini untuk sebentar lagi hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 6